Video kali ini saya bakal merekomendasikan beberapa pinjaman yang paling mudah cair. Nah, setelah itu di sini cocok banget buat teman-teman yang membutuhkan uang secara cepat ataupun membutuhkan dana darurat cepat. Nah, di sini limit pinjamannya sampai setinggi 100 juta rupiah. Setelah itu dengan tenor waktu selama 1 tahun. Nah, di sini kalian hanya membutuhkan 1 KTP saja sudah bisa mencapai limit pinjaman sampai 100 juta rupiah. Jadi ada beberapa pinjaman yang saya bakal merekomendasikan kepada kalian. Dan di sini buat teman-teman semua yang ingin tahu pinjamannya apa saja, kalian bisa simak videonya ini sampai habis. Giveaway mingguan sebanyak Rp200.000 untuk 10 orang pemenang. Syaratnya cukup mudah. Teman-teman cukup komen dan like video terbaru video ini. Setelah itu kalian bisa simak videonya selama 3 menit. Berikan komentar positif di setiap videonya. Kalian wajib join grup Telegram di channel ini. Join grup Telegram ada link di setiap videonya ya. Semoga kalian bisa memenangkan giveaway setiap minggunya sebanyak Rp200.000 untuk 10 orang pemenang. Pinjaman yang pertama di sini saya bakal merekomendasikan kepada kalian semua, yaitu bernama Adapundi ya teman-teman semua. Nah, di sini kalian bisa mengajukan pinjaman sampai yang tertinggi itu sebanyak 100 juta rupiah. Nah, di dalam sebuah aplikasi pinjaman bernama Adapundi ini, kalian bisa mengajukan pinjaman secara cepat hanya membutuhkan 1 KTP aja. Nah, kalian bisa klik di bagian sini kalau ingin mengajukan namanya pinjaman. Dan nanti kalian bisa cari ketika kalian ingin menggunakan sebuah pinjaman yang bernama Adapundi ini di Play Store ataupun di App Store ya. Di sini saya bakal menjelaskan kepada teman-teman semua di bagian bunganya. Kalian bisa lihat di bagian bawah. Bunganya itu sebanyak 0,03% per harinya. Setelah itu di sini ada tenor cicilannya, paling cepat selama 3 bulan dan paling lama selama 12 bulan ataupun 1 tahun. Nah, di bagian untuk pencairannya itu kalian bisa lihat juga di bagian sini hanya butuh waktu kurang lebih 15 detik dari kalian pengajuan ya. Nah, setelah itu di sini ada lisensi OJK-nya. Jadi di Adapundi ini kalian tidak perlu khawatir data kalian itu tersebar karena pinjaman di Adapundi ini sudah diawasi OJK. Setelah itu di sini kalian tidak perlu khawatir untuk namanya teror ataupun penyebaran data. Beda dengan pinjaman yang belum resmi di OJK ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian ingin mengajukan pinjaman, di sini kalian bisa klik aja pinjam di bagian sini, pinjam sekarang ya teman-teman semua. Nah, di sini kalian bisa lihat juga untuk pengisian datanya. Di sini dimintai pertama itu di bagian email kalian, pendidikan, setelah itu di sini status perkawinan, dan di sini juga ada alasan meminjam. Kalian bisa masukkan aja pinjamannya itu untuk apa. Dan di sini juga ada provinsi tempat kalian tinggal dan masukkan juga alamat. Nah, di bagian alamat ini saya harap kalian mengisi alamat dengan selengkap mungkin. Karena apa? Karena alamat yang di KTP kalian itu belum lengkap. Kalian bisa tambahkan selengkap mungkin di alamat di bagian pengisian data ini. Oke, untuk pengisian data, saya harap kalian bisa mengisi sebenar-benarnya. Karena apa? Karena semakin kalian melakukan pengisian data secara benar, semakin besar potensi kalian bisa mendapatkan persetujuan pinjaman. Mungkin win rate-nya 90% kalau teman-teman melakukan pengisian data secara benar. Kalau kalian mengisi data itu secara asal-asalan, pastinya kalian tidak dapat namanya limit pinjaman ataupun dapat namanya penolakan pinjaman. Oke, kita lanjut lagi ke pinjaman yang kedua. Di sini pinjaman yang kedua ini juga cukup mudah dicairkan ya. Yang pastinya di sini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman ketika kalian mengajukan. Nah, di sini bernama adalah Kredi1, teman-teman. Jadi di sini kalian yang ingin menggunakan pinjaman yang kedua ini, kalian nanti bisa cari aja di Play Store ataupun di App Store bernama Kredi1. Nah, di sini limit yang tersedia sebanyak 80 juta rupiah. Setelah itu di sini ada tenor waktunya itu selama 12 bulan sampai 3 bulan. Jadi sama ya seperti tadi, selama 3 bulan paling cepat, setelah itu paling lama selama 1 tahun ataupun 12 bulan. Di sini bunganya sebanyak 0,03% per harinya. Nah, di sini kalau kalian ingin mengajukan pinjaman, kalian bisa klik aja ajukan di bagian sini. Nah, di sini kalian bisa membaca ya ada
persetujuan, tingkat persetujuannya itu ketika kalian mengajukan itu 98%. Kalau data-data teman-teman itu benar-benar valid, pasti dapat limit pinjaman. Karena win rate-nya itu sebanyak 98%, cukup lumayan tinggi untuk persetujuannya. Yang pastinya di Kredi One ini sudah diawasi OJK, jadi kalian tidak perlu khawatir namanya penyebaran data ketika kalian namanya telat melakukan namanya pembayaran. Dan saya harap juga di Kredi One ini kalian bisa ajukan aja kalau kalian ingin mengajukan, yang pastinya di sini persetujuannya itu tingkatnya sebanyak 98%. Jadi kemungkinan besar ketika kalian mengajukan pinjaman, persentase diterimanya itu lebih besar ya. Oke, di sini kita lanjut lagi ke pinjaman yang ketiga, dan kalau menurut saya pinjaman yang ketiga ini kalian bisa gunakan juga yang bernama pinjam mudah ya. Jadi di pinjam mudah ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sampai 18 juta rupiah. Setelah itu di sini juga ada periodenya selama 3 bulan dan paling lama itu selama 6 bulan ya. Nah, di pinjam mudah ini belum diawasi OJK, jadi pinjaman yang masih ilegal. Nah, di sini sangat mudah juga untuk mencairkan pinjaman. Karena apa? Karena saya sendiri baru pertama kali melakukan pinjaman, saya bisa langsung mendapatkan limit pinjaman kurang lebih 4 juta rupiah di pinjam mudah ini. Jadi kalian bisa ajukan juga kalau kalian ingin mengajukan namanya pinjaman di pinjam mudah ini. Di pinjam mudah ini kalian bisa mendapatkan limit yang tertinggi itu sampai sebanyak 18 juta rupiah. Setelah itu di sini ada tenor waktunya 3 bulan sampai 6 bulan. Ada bunganya juga sebanyak 0,05% per harinya. Yang pastinya di sini belum resmi di OJK ya teman-teman di pinjam mudah ini. Jadi saya harap ketika kalian mengajukan pinjaman yang ilegal ataupun belum resmi, kalian bisa lihat terlebih dahulu di bagian bunganya. Setelah itu di sini kalian juga bisa lihat dulu efek ataupun dampaknya ketika kalian tidak melakukan namanya pembayaran ya. Oke. Nah, disclaimer untuk di video kali ini yang saya buat, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk namanya melakukan pinjaman ataupun memaksa kalian untuk melakukan namanya pinjaman. Jadi saya buat secara real video ini, saya hanya merekomendasikan beberapa pinjaman yang kalau menurut saya ketika kalian membutuhkan dana darurat cepat, kalian bisa manfaatkan beberapa pinjaman yang saya rekomendasikan di video kali ini ya. Mudah-mudahan video saya ini bisa membantu kalian. Buat kalian yang merasa terbantu dari video saya, kalian jangan lupa bantu like video saya, subscribe channel saya, dan hidupkan juga notifikasinya. Saya undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.